Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai saya Bang Said. Ini tugas berat ini Bang. Artinya kalau memang ini dijalankan selaku pengawas, selaku wasit lah pengawasnya. Tentu akan membutuhkan energi yang jauh lebih besar karena tadinya mengawasi satu, sekarang harus mengawasi dua. Kira-kira gimana Bang? Pandangan Bang? Ya, baiklah Bang. Jadi begini. Nah, saya tertarik tadi ketika berbicara soal bahwa ini berangkat dari banyaknya jumlah penyelenggara pemilu ya yang meninggal. Ya. Itu ada sekitar berapa tadi? 894. Itu terdiri dari petugas KPPS, Ya. pengawas TPS, dan juga pihak kepolisian. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh KPU, kami sebenarnya melihat itu bagus-bagus saja. Hanya analisisnya terlalu dangkal dan kurang komprehensif. Apa kemudian penyebab single atau penyebab tunggal itu adalah hanya karena memang hanya begitu dibuat dua panel selesai masalah ini? Oke. Tidak ada yang mati. Sebagai perbandingan, pemilu 2014 itu yang meninggal 114 orang. Tapi kemudian jumlahnya melonjak beberapa ratus kali lipat. Ya. Apa yang membedakan 2014 dengan 2019? Yang pertama, itu pemilu dengan 5 kotak suara. Sebelumnya hanya 4, legislatif, Ya. sendiri, presiden sendiri. Itu artinya orang kelelahan, betul kelelahan. Tetapi apakah pekerjaan penghitungan itu satu-satunya penyebab? Maka ini analisisnya harus komprehensif. Saya melihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh KPU. Pertama, persoalan hulu, yaitu rekrutmen. Pilihlah orang yang, kalau menurut kami sih, pertama, dari sisi usia, masih cukup kuat untuk menanggung beban kerja yang ada. Yang kedua, periksa daftar riwayat penyakit orang yang akan direkrut ini. Saya melihat, mengamati, tapi tentu saja dengan pengamatan yang tidak tersistematis. Orang yang meninggal itu rata-rata, mereka itu sudah memiliki penyakit duluan. Ada yang darah tinggi, ada yang jantung, ada yang sesak napas. Sehingga ketika mereka menerima beban itu, jadi penyakitnya itu akhirnya kambuh. Petugas kami ada yang sampai pecah pembuluh darahnya. Itu. Jadi di persoalan hulu. Yang kedua, kita juga harus memahami mekanisme kerja di KPU ini, petugas di lapangan. Petugas di lapangan itu bekerja tidak di hari H KPPS itu. Lah, KPPS dengan saksi ini kan di hari H kan sama kerjanya. Tapi kenapa saksi partai tidak ada meninggal? Mereka harus menjaga juga kemarin 2019. Karena apa? Pekerjaan di KPPS itu berat. Mereka 7 hari sebelum hari H, mereka sudah harus bekerja. BIMTEK, persiapan. Kemudian 3 hari sebelum hari H atau 4 hari sebelum hari H, mereka harus menyebarkan yang namanya C6 itu. Itu surat undangan. Orang belum tentu datang, orang menyiapkan pemberitahuan sebenarnya. Belum tentu lagi dia menyebarkan sekali orang ada. Itu harus beberapa kali dia keliling. 2 hari sebelum hari H, mereka sudah harus mendirikan TPS. Bekerjalah mereka ini. 1 hari sebelum hari H, mereka sudah harus mengambil logistik untuk dibawa ke sini. Malamnya mereka tidur tidak. Biasanya karena masih dalam suasana euforia nih kan, mereka jagongan lah, maksudnya bergadang. Jaga TPS di sini, kopi tambah terus kan, berteko-teko kopi itu. Karena masih suasana euforia. Pagi hari dengan perasaan sumringah, mereka menyambutlah masyarakat datang. Tong. Memilihlah, memanggil dan segala macamnya. Begitu siang lapar, makan. Saat selesai makan, kelelahan yang 4-5 hari sebelumnya baru terasa. Tapi sesungguhnya tahapan paling rumit baru dimulai. Yaitu penghitungan. Itu sangat rumit. Dalam kondisi mereka yang sudah baru terasa kelelahan, mereka dipaksa untuk menghitung.
Nah, penghitungan ini menjadi bagian yang memberikan tekanan tersendiri kepada mereka. Kadang-kadang dinamika di dalam TPS itu juga sempat terjadi dan ini menambah beban tersendiri secara psikologis. Saya pernah mendengar ada orang di TPS berantem, ada macam-macam lah kejadian yang ada di TPS itu dan banyak penyebabnya. Nah, kalau menurut saya itu dari sisi mekanismenya ya. Belum lagi kemudian instrumen yang digunakan. Kalau dulu instrumen untuk penghitungan ini partai A untuk DPR RI buka, dapat satu aja surat suara dihitung harus buka banyak-banyak deh tuh. Itu baru untuk DPR RI, belum lagi untuk provinsi, belum lagi untuk DPRD. Jadi instrumen itu membuat mereka itu menjadi tidak efektif. Setelah selesai itu, apakah selesai penghitungan? Belum. Mereka harus menyalin ke C1. Apakah setelah menyalin selesai? Belum. Ada berapa partai nih? Gandakan sebanyak itu. Tulis semua seperti itu. Ada berapa DPD itu? Banyak. Wow, gandakan semuanya. Belum lagi untuk Bawaslu-nya. Jadi instrumen yang digunakan ini juga harus dibuat efektif. Jadi tidak cukup hanya dengan katakanlah hal-hal seperti itu. Makanya ketika kemudian misalkan KPU membuat sebuah analisis yang kalau menurut saya sih itu bagus tapi parsial dan itu adalah ini tidak akan menghilangkan persoalan yang terjadi di 2019. Karena mereka berpikir orang meninggal karena kecapean itu hanya faktor penghitungan saja. Harusnya dari persoalan hulu dianalisis. Kita kan tidak pernah mencoba untuk serius menyangkut nyawa nih. Mestinya kan dilakukan penelitian. Dari 219 ini kategori umurnya berapa? Berapa persen yang kategori umur 50, 40, 30? Kemudian dibuat lagi penelitian. Ini komorbidnya apa nih? Oh, sekian persen karena dia itu tekanan darah tinggi. Sekian persen karena jantung. Sekian persen karena asma. Sehingga kemudian dari hasil data penelitian itu dapat dibuat kebijakan. Ini tanpa berbasis kepada data. Kita langsung membuat kesimpulan dan seolah-olah itu satu-satunya kebenaran. Padahal ini menyangkut ratusan orang yang meninggal. Ribuan, 5.000-an tadi yang sakit. Ya. Kita bekerja tidak serius kalau menurut saya nih. Menyederhanakan persoalan. Setelah itu kemudian kita berharap solusi yang tidak serius ini dapat menyelesaikan persoalan. Enggak begitu kalau menurut saya. Karena itu dalam persoalan ini harus dilihat akar persoalannya itu secara lebih komprehensif dan serius. Persoalan lain lagi, anggap sajalah yang tadi itu panel itu terjadi. Ini juga punya konsekuensi anggaran tadi sudah disebutkan. Indonesia kemarin ada sekitar 809.000 TPS. 809.000 TPS. Kalau petugas KPPS 7 orang, enak. Mereka bisa bagi 3 orang sini, 3 orang sini, ketua ngawasi kiri kanan. Petugas pengawas TPS itu cuma 1. Ya, 1. Dengan gaji 650.000. Tapi 650.000 ini dikalikan 800.000 TPS se-Indonesia. Kalau dibuat 2 panel, tak mungkin dia bisa melakukan sebentar kupingnya untuk sebelah panel 1, kuping sebelah sini panel 2, kan tak mungkin. Harus 2. Konsekuensi pembiayaannya gimana? Dan ketika dibuat 2, ini juga punya konsekuensi terhadap apa? Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan hanya 1. Persoalan regulasi lagi nih. Kalau kita paksakan 2, maka kita harus langgar regulasi. Nah, ini harus juga menjadi kajian tersendiri. Belum lagi partai. Tapi kalau partai kan tak ada masalah karena mereka tidak terikat dengan regulasi yang dalam undang-undang bahwa berapapun partai kemarin meskipun 1 panel dia bisa 4 orang. 2 orang untuk penghitungan misalkan pencoblosan pemungutan suara, 2 orang lagi untuk penghitungannya. Tapi kalau pengawas kami itulah 1 orang itu tuh. Yang kalau dia mau pipis itu misalkan di TPS itu tuh, bingung sudah dia tuh. Ini apalagi 2 panel.
Oke, kita adakan 2. Maka persoalan regulasinya gimana? Persoalan penganggaran di Kementerian Keuangannya bagaimana? Nah itu. Dan apakah ini tadi juga satu-satunya solusi? Saya tidak yakin seperti itu. Jadi kalaupun kita ingin membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang ingin menyelesaikan persoalan, ya pelajari dulu lah anatomi persoalan itu, lakukan penelitian sehingga kita membuat kebijakan itu betul-betul berdasarkan data yang ada, kondisi yang ada, tidak hanya sekedar jargon seolah-olah gitu loh, tapi betul-betul solusi yang dapat memberikan nilai solutif. Demikian yang dapat saya sampaikan Bang kalau begitu. Ya. Terima kasih. Kalau pengalaman yang kemarin Bang, pengalaman khususnya di Kepri lah, khususnya di Kepri, kondisi petugas PPS dan KPPS-nya seperti apa dari pengawasan Bawaslu? Seperti yang Abang sampaikan Dugaan. tadi. Di tempat kita kemarin ada berapa yang meninggal? 1 ya. 1 di Batam di Belian Ya. kalau nggak salah ya. Ya. Kepolisian ada 1. Ya. Kepolisian ada 1. Yang meninggal itu udah agak tua ya. Iya. Itu juga analisis saya, tapi tentunya analisis saya ini karena tidak bisa mengambil satu sampel saja kemudian Ya. dianalisir kan. Mm-mm. Makanya orang yang dari proses di hulunya, orang yang sudah tua misalkan, berumur 50. Terus dilihat juga tadi itu komorbidnya, riwayat penyakitnya. Mestinya dari awal ini sudah dibicarakan. Ya. Tapi bukan berarti kemudian orang muda juga tak ada ini kan sudah pasti kuat stamina, belum tentu. Kawan saya kan ada juga yang berumur 40 tahun sudah jantungan. Jadi penting, jadi orang yang sehat lah kita minta seperti itu. Ya. Tapi kalau asal comot saja begitu mereka mulai 7 hari sebelum hari H sudah bekerja, belum lagi kadang-kadang ada misi-misi pihak-pihak tertentu sehingga kemudian mereka itu tekanan psikologisnya. Ada juga ya misi-misi tertentu. Ya kita tak tahu kan. Ya. Jadi pada saat sebelum itu fisik, tapi yang penghitungan itu lebih kepada faktor psikologisnya. Lebih psikologis. Ah. Oke. Karena mereka itu. Baik. Ya, saya kira begitu, Bang. Ya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota Kalau dia pakai